Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran berbasis online ya. Nah, untuk pertemuan online kita kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Langsung saja, tidak usah terlalu lama, kita ke materi. Nah, dilihat dari judulnya saja, Ibu Uca yakin bahwasannya banyak di antara kalian yang sudah paham apa sih perbedaan antara individu dan kelompok? Ya, seperti kalian bilang, individu itu adalah perseorangan. Individu itu tunggal dan berdiri sendiri. Kalau individu tunggal, maka sebaliknya. Kelompok itu sifatnya jamak atau terdiri atas banyak orang. Nah, kelompok itu dapat dikatakan kelompok sosial apabila antar individu satu dengan individu lainnya melakukan interaksi atau komunikasi. Jadi apabila individu satu dengan lainnya tidak melakukan interaksi atau komunikasi, maka hanya disebut dengan kumpulan perseorangan. Oke, jadi suatu kelompok itu dapat dikatakan kelompok sosial apabila ada komunikasi yang mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial di sini dapat juga diartikan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dudu, individu dan individu, dupok, individu dan kelompok, dan juga pok-pok, kelompok dan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa sih Bu manusia itu selalu melakukan interaksi? Ya karena manusia sendiri adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Mustahil bagi manusia untuk hidup sendiri, mengingat mereka membutuhkan bantuan orang lain sejak mereka lahir ke dunia ini. Selain itu, manusia juga memiliki hasrat atau keinginan untuk bergaul, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, interaksi merupakan kebutuhan mendasar dalam diri. Nah, interaksi sosial sendiri itu dapat terjadi apabila ada kontak dan komunikasi. Apa sih kontak sosial itu? Kontak sosial adalah bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat ataupun dengan alat. Nah, kontak sosial ini dibedakan berdasarkan jumlah pelakunya. Kalau berdasarkan jumlah pelakunya, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontak sosial antara individu dengan individu. Contohnya hubungan kalian dengan pacar atau komunikasi antara sahabat atau teman sebangku kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh kontak sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, ada kontak antara individu dengan kelompok, seperti interaksi kalian dalam lembaga OSIS ataupun interaksi kalian dengan komunitas pengajian. Nah, yang ketiga adalah kontak sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, seperti kompetisi antara kelas IPS dengan kelas IPA dalam lomba menghias kelas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kontak sosial berdasarkan jumlah pelakunya. Kemudian kontak sosial berdasarkan sifatnya pun juga dibagi menjadi 2. Ada kontak sosial primer dan juga ada kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini terjadi secara langsung atau tatap muka. Ya, seperti kalian berbicara dengan orang tua kalian di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh kontak sosial primer. Kemudian kontak sosial sekunder itu terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan alat atau media seperti pembelajaran online yang sedang kita lakukan ini, ataupun kalian mengirim pesan dengan WA ataupun dengan Instagram, media sosial lainnya lah pokoknya. Itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial sekunder. Nah, syarat kedua terjadinya interaksi sosial yakni komunikasi.
komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan juga dipahami. Nah, unsur-unsur pokok dalam komunikasi itu ada komunikator, pihak yang menyampaikan pesan. Di sini saya bertugas sebagai komunikator dan kalian adalah komunikan atau pihak yang menerima pesan. Pesan itu sendiri adalah informasi yang disampaikan. Dalam hal ini saya menyampaikan mengenai pembahasan individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kemudian ada efek. Efek ini bisa berupa feedback yang diberikan oleh kalian sebagai pihak penerima pesan yang sudah saya sampaikan. Nah, komunikasi juga dibedakan menjadi dua, Rek. Jadi ada komunikasi lisan atau verbal yang saya gunakan seperti saat ini, berbicara dengan bahasa yang kalian mengerti, bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian ada juga komunikasi isyarat atau non-verbal dengan menggunakan gerak-gerik badan. Contohnya seperti kode semapur dalam pramuka ataupun aba-aba ketika upacara seperti siap, gerak, lencang kanan, gerak, hormat, gerak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari komunikasi non-verbal. Ataupun contoh lainnya seperti ketika kalian ulangan dan kemudian kalian menggerakkan jari-jari tangan kalian kepada teman kalian dan teman kalian sebagai komunikan mengerti isyarat yang kalian. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi artinya meniru. Jadi imitasi itu adalah tindakan individu untuk meniru perilaku, tindakan, dan penampilan fisik seseorang. Misalnya nih, Ibu Uca ini suka punya idola, Ibu Uca mengidolakan Mary Riana ataupun Ibu Najwa Shihab. Kemudian Ibu Uca berusaha untuk sama atau meniru gaya bicaranya Najwa Shihab. Atau Ibu Uca meniru gaya style bajunya Najwa Shihab. Nah, itu adalah salah satu bentuk imitasi. Imitasi ini hanya sebagian saja yang ditiru. Berbeda dengan identifikasi. Kalau identifikasi itu identik. Identik artinya berusaha untuk sama persis. Misalnya Ibu Uca suka dengan Najwa Shihab, maka Ibu Uca akan berusaha untuk sama, identik dengan Ibu Najwa Shihab, misalnya dari gaya rambut, kemudian dari gaya berbicara, kemudian dari gaya style, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibuat sama persis. Nah, itulah bedanya imitasi dengan identifikasi. Kalau imitasi hanya sebagian, maka identifikasi itu seluruhnya dari ujung atas rambut sampai ujung kaki. Kemudian sugesti. Sugesti ini artinya pengaruh, Rek. Jadi misalnya Ibu Uca nih lagi nonton iklan, kemudian wah ternyata ada produk kecantikan yang bisa memutihkan wajah sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian Ibu Uca langsung membelinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sugesti, pengaruh kuat. Kemudian misalnya kalian buka akun Shopee kalian, kemudian kalian melihat banyak sekali barang-barang yang ditawarkan, mulai dari pakaian, kemudian makanan, kemudian alat elektronik dan lainnya. Kemudian kalian tidak berpikir lama, langsung kalian beli karena wah harganya murah, wah karena memang barangnya bagus dan berkualitas limited edition, kemudian kalian langsung beli. Nah, itu adalah salah satu contoh sugesti atau pengaruh. Kemudian ada simpati. Simpati ini merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Nah, misalnya si A nih suka sama si B karena dia cantik. Nah, bisa jadi itu adalah simpati. Simpati adalah perasaan tertarik. Atau contoh lainnya, ketika ada teman kalian bersedih ditinggal orang tuanya gitu kan, itu kemudian kalian merasa sedih gitu, merasakan bagaimana ditinggal orang tua dan lain sebagainya, itu adalah bentuk simpati. Kalian juga merasakan kesedihan yang sama ketika teman kalian sedih. Kemudian apa sih Bu bedanya simpati dengan empati? Kalau empati ini simpati yang mendalam.
Jadi kalau kalian melihat orang yang sedih, kalian langsung berusaha untuk menghiburnya, kemudian mengajaknya jalan, kemudian mengajaknya makan-makan. Nah, itu adalah salah satu bentuk empati. Empatinya itu adalah dalam Sekian penjelasan dari Ibu Uca mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial termasuk di dalamnya syarat dan faktor interaksi sosial. Nah, pada minggu berikutnya insya Allah Ibu Uca akan memberikan materi mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian keteraturan sosial dan juga status dan peran. Cukup sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.